Kebanyakan orang awalnya menganggap uang bisa memuaskan mereka, tapi justru yang mereka dapatkan hanyalah ketidakpuasan lain yang gak pernah terpikirkan sebelumnya. Fenomena itu disebut ilusi uang. Fenomena ini marak terjadi pada orang-orang besar. Dan untuk orang yang malas, ini adalah kesempatan bagi mereka untuk berkata, uang gak akan memberimu kebahagiaan. Meskipun kedengarannya konyol dan seperti sebuah pelarian, tapi petuah itu gak sepenuhnya salah sih. Seorang peneliti dalam sebuah makalah yang diterbitkan pada tahun 2018 memberikan kesimpulan yang mengejutkan bahwa sepanjang spektrum pendapatan kekayaan, pada dasarnya semua orang mengatakan perlu 2-3 kali lipat untuk benar-benar bahagia. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa semakin kita kaya, semakin kita menjadi kurang bahagia. Studi tersebut menemukan bahwa saat kita mencapai pendapatan rumah tangga tertentu, misalnya $95.000 per tahun dalam skala global, tingkat kepuasan dan kesejahteraan hidup justru semakin rendah. Wow, kalau dirupiahkan, $95.000 sekarang itu sekitar $1.423.575.000 rupiah pendapatan per tahunnya. Angka yang cukup besar kan? Ini dalam skala global ya. Tapi kenapa tingkat kepuasan dan kesejahteraan hidup justru semakin rendah? Apa yang salah? Gimana mungkin kelimpahan uang berdasarkan banyak fenomena yang terjadi malah mendatangkan lebih banyak ketidakpuasan? Apakah bumi sedang berputar ke arah yang berlawanan? Semakin nyaman dan etis sebuah masyarakat, semakin pikiran kita membesar-besarkan hal yang sepele. Sederhananya, kalau semua perampok berhenti mencuri, kita nggak akan ngerasa bahagia begitu aja. Kita akan ngerasa sama kecewanya saat menghadapi hal-hal yang lebih kecil. Secara paradoksal, melindungi orang dari permasalahan atau kesulitan gak akan ngebuat mereka lebih bahagia atau lebih aman. Justru ngebuat mereka menjadi lebih mudah untuk merasa gak aman. Fenomena-fenomena itulah yang menjadi titik kerangka paradoks kemajuan. Semakin membaik keadaan, semakin peka diri kita terhadap banyak ancaman. Sekalipun kenyataannya gak ada satupun ancaman. Paradoks kemajuan gak cuma berlaku untuk individu atau golongan tertentu, melainkan semua orang yang juga gak terbatas pada masalah uang. Kita menemukan paradoks ini dalam peradaban kita sendiri. Peradaban yang sekilas tampak lebih baik daripada masa sebelumnya. Kemajuan besar dalam bidang teknologi, kedokteran, komunikasi, dan segalanya dalam beberapa abad terakhir justru telah menciptakan lebih banyak masalah dan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi bagi orang-orang. Kita emang hidup di zaman yang menarik. Secara material, segalanya tampak sangat baik dibanding zaman-zaman sebelumnya. Tapi entah kenapa, segala-galanya justru tampak kacau balau dan benar-benar sulit. Kita juga tahu ilmu psikologi semakin berkembang dan populer, dan ini bagus. Tapi dengan berkembangnya ilmu psikologi juga justru disebabkan oleh salah satu efek samping yang gak kita harapkan. Kalau manusia semakin rapuh secara psikologis. Kemajuan material dan keamanan gak secara otomatis ngebuat kita tenang atau ngebuat kita lebih mudah untuk menaruh harapan di masa depan. Sebaliknya, dengan perkembangan yang mengagumkan ini, orang justru lebih menderita. Kita jadi lebih egois dan kekanak-kanakan. Kita jadi lebih manja daripada generasi sebelumnya. Dan karena itulah kita lebih rapuh dalam menghadapi berbagai persoalan sepele yang memenuhi keseharian kita. Sebuah penelitian oleh Harvard University menemukan adanya kelemahan yang dimiliki banyak orang dalam memecahkan masalah. Hasil temuan mereka disebut dengan prevalence-induced concept change, atau suatu konsep yang sebenarnya sejalan dengan paradoks kemajuan. Jadi konsep mereka kurang lebihnya mengatakan bahwa saat suatu masalah berkurang, manusia secara alami cenderung untuk mendefinisikan kembali masalah itu sendiri. Hasilnya adalah saat masalah menjadi lebih kecil, konsep seseorang tentang masalah itu malah jadi lebih besar, yang kemudian ngebuat mereka gak menyadari kenyataan kalau mereka telah memecahkannya. Kejanggalan itu menimpa banyak orang kaya, sehingga apa yang mereka dapatkan hanyalah ketidakpuasan lainnya.
Mereka memulai dengan asumsi sederhana bahwa uang membantu mereka untuk mendapat kesenangan. Mereka benar, tapi kesenangan yang dibawa uang biasanya nggak lama, dan mereka pun menginginkan lebih banyak uang untuk kesenangan yang lebih banyak. Jadi mereka terus bekerja keras karena mereka mengira nih kalau uang akan menenangkan jiwa mereka yang gundah karena ketakutan dan ketamakan. Tapi uang nggak bisa ngelakuin itu semua. Robert Kiyosaki dalam buku populernya Rich Dad Poor Dad mengatakan, kenyataannya alasan banyak orang kaya itu menjadi kaya atau menjadi lebih kaya bukanlah karena hasrat, melainkan karena rasa takut. Mereka meyakini kalau uang bisa menyingkirkan rasa takut miskin. Jadi mereka menimbun bertonton uang hanya untuk mendapatkan bahwa ketakutan itu semakin parah. Dan mereka sekarang takut kehilangan uang. Kesalahan terbesar dari orang kaya adalah awalnya mereka berangan-angan kalau mereka jadi kaya, mereka bisa membantu orang yang menderita walaupun cuma sedikit. Tapi saat akhirnya mereka menjadi kaya, mereka baru belajar kalau kelimpahan harta adalah penderitaan juga. Penderitaan dalam bentuk yang berbeda. Penderitaan ada di kondisi manapun, tapi titik manapun selalu bisa menjadi lebih baik. Penderitaan selalu ada di sana. Yang mengubah hanyalah persepsi kita tentang penderitaan itu sendiri. Setelah kehidupan kita membaik, harapan kita berubah nih jadi lebih kompleks. Dan kita kembali merasa gak puas. Lebih banyak uang, lebih banyak keinginan. Hal ini sama seperti berhadapan dengan lorong gelap yang panjang tanpa ujung. Kita dipaksa untuk terus berlari tanpa pernah tahu di mana kita bisa menemukan sebuah cahaya. Pada dasarnya kita terjebak dalam kegersangan makna. Tapi paradoks kemajuan atau apapun konsep yang mirip ini bukanlah alasan untuk kita menghindari kekayaan dan kemudian berkata dengan enteng, uang gak akan memberi kamu kebahagiaan. Enggak ya, menghindari uang itu sama gilanya kayak kita terikat sama uang. Lebih baik kita ajukan pertanyaan yang lebih masuk akal deh. Kayak misalnya, gimana caranya menjadi kaya dan bahagia? Jawabannya, kekayaan yang membahagiakan gak didorong oleh rasa takut. Karena kalau ada rasa takut itu, seberapa banyak pun uang yang kamu miliki, itu hanya akan memperbesar rasa takut kita pada akhirnya. Emosi manusia yang dikuasai oleh rasa takut bisa jadi malapetaka dari segala kemajuan material. Karena hal itulah yang ngebuat semakin tingginya rasa takut akan kehilangan. Kita cenderung menunjukkan reaksi emosional yang negatif. Karena sejatinya pikiran kita sering membesar-besarkan atau justru menyepelekan masalah untuk menyesuaikannya dengan tingkat stres yang kita ingin rasakan. Orang sering mengira kalau menjadi kaya adalah puncak kehidupan, di mana mereka bisa mendapat kesejahteraan dan tinggal menikmati kehidupan dengan bahagia. Tapi tentang puncak kehidupan, kayaknya nggak ada yang layak disebut demikian selain kematian. Saya percaya kalau yang benar bukanlah kaya untuk bahagia, tapi bahagia untuk kaya. Bukan kitanya yang punya sedikit, tapi kita yang menginginkan lebih banyak. Emang gak mudah sih untuk merasa cukup dalam kondisi dimana diri kita sendiri emang ngerasa lagi kekurangan sesuatu. Tapi kalau kita bisa ngelakuinnya, kitalah orang kaya yang sesungguhnya. Itulah kebijaksanaan yang kita harapkan di dunia ini. Artinya, diperlukan keseimbangan antara pengetahuan finansial dan eksistensial. Kita nggak cuma dituntut untuk cerdas tentang uang, tapi juga kehidupan tentang mengenal diri sendiri, alam semesta, dan Tuhan. Dengan membiasakan diri untuk merasa puas dalam kekurangan, percaya deh, kita bisa lebih mudah untuk merasa berkecukupan. Awalnya emang gak nyaman, tapi seiring berjalannya waktu, kita akan menikmatinya. Seperti halnya saat kita pergi ke gym, kita mengencangkan otot-otot dengan cara yang melelahkan dan kadang menyakitkan. Tapi kita tahu nih, kalau semua itu emang harga yang layak dibayar untuk mendapatkan kekuatan dan ketangguhan. Hukum yang sama juga berlaku untuk kehidupan. Gak cuma jadi kaya, karena menjadi kaya gak memecahkan semua masalah. Yang terpenting adalah kemampuan kita untuk mengelola kehidupan kita sendiri dan menikmatinya selama matahari masih menyinari kita.
Semangat terus ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.